Hai, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita membahas tentang pembelajaran 1 dan 2 di subtema 3, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 sekaligus teacher sudah rangkum ya. Jadi nanti untuk pembelajaran 3 dan 4 itu videonya dalam satu link. Jadi kalian bisa simak dan bisa diperhatikan ya penjelasan dari teacher. Oke, pembahasan pagi ini kita akan membahas 4 mapel sekaligus. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, kedua matematika, ketiga SPDP, dan yang terakhir adalah PKN. Kalian bisa lihat di halaman buku kalian pada halaman 76 ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembahasan bahasa Indonesia, yaitu yang akan kita bahas yaitu tentang daur hidup makhluk hidup ya. Terutama kita akan bahas yang pertama adalah ikan dan yang kedua adalah kata. Ikan itu mengalami daur hidup. Yang pertama adalah dimulai dari telur, setelah telur adalah larva, setelah larva adalah ikan muda, setelah ikan muda adalah ikan dewasa ya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur ya. Ikan itu biasanya hidupnya di air ya, baik itu air tawar ataupun air asin ya. Mereka bernapas menggunakan insangnya ya. Biasanya kalau sekali bertelur itu jumlah telurnya nggak terhingga ya, nggak bisa kita hitung karena kenapa? Saking banyaknya telur yang dia keluarkan dari perut ikan tersebut ya. Jadi ikan di sini kita bedakan menjadi dua bagian. Yang pertama biasanya ikan yang bisa dikonsumsi oleh manusia, contohnya kayak ikan lele, ikan gurami, atau ikan sarden dan lain sebagainya. Ada juga ikan hias. Biasanya ikan hias ini ikan yang bisa dikonsumsi, dia hanya untuk hiasan akuarium yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Yang selanjutnya kita akan membuat kalimat menggunakan kata-kata yang tersedia di buku kalian. Nanti kalian bisa mempraktekannya. Di sini teacher akan kasih contoh. Sumpamanya kata yang akan teacher kasihkan di sini adalah telur. Ya, jadi dari kata telur ini kalian bisa mengembangkan imajinasi kalian. Kata-kata telur dibikin atau dibuat suatu kalimat yang bagus atau yang buntut ya. Contohnya adalah telur ya. Kita bikin kalimat ikan berkembang biak dengan cara bertelur kayak gitu. Ini adalah contoh satu dari nanti beberapa contoh yang ada di buku kalian ya. Kita lanjutkan pembahasan yaitu kata ya. Jadi daur hidup kata kita akan menjelaskan. Yang pertama adalah telur, yang kedua adalah berumur, yang ketiga berumur berkaki, yang keempat adalah katak berekor, dan yang terakhir adalah katak dewasa ya. Jadi tahapan katak itu kita mulai dari telur ya. Biasanya katak ketika ia hendak bertelur biasanya dia mencari tempat-tempat yang berair ya. Karena kenapa? Kata itu hidupnya di dua tempat. Yang pertama adalah hidupnya di air, dan yang kedua adalah hidupnya di darat ya. Jadi ketika dia hendak bertelur, dia akan mencari tempat yang banyak airnya ya. Setelah kata itu bertelur, telurnya akan berubah menjadi berudu ya. Berudu di sini dia bernafas menggunakan insang ya. Karena kenapa? Berudu dia hidupnya di di air ya. Jadi berudu ini berwujudnya kayak ikan kecil ya, lucu. Ada yang sudah tahu bentuk dari berudu? Nah, kalian bisa lihat di buku kalian ya, atau nanti kalian bisa dicek di YouTube ya. Berudu kayak bentuk ikan kecil ya anak-anak ya. Kalau kita awam atau nggak tahu, mungkin kita nggak tahu ini berudu atau ikan ya. Jadi kalian bisa diperhatikan ya. Jadi setelah berudu tahapannya adalah berudu kaki ya. Jadi berudunya mengeluarkan kaki ya. Setelah berudu kaki, selanjutnya adalah katak berekor ya. Setelah katak berekor, setelah itu menjadi katak dewasa ya. Jadi katak dewasa ini dia bernapas menggunakan
dua alat pernapasan. Yang pertama adalah menggunakan paru-paru dan yang kedua adalah menggunakan kulitnya, ya. Kata, ya, dan ikan sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur, ya, hidupnya di air, ya. Kalau kata hidupnya di dua tempat, air dan darat, ya. Oke, selanjutnya anak-anak kita bahas matematika. Di sini kita akan melanjutkan perkalian kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkalian, kita bisa menggunakan dengan tiga cara sekaligus, ya. Teacher sarankan pilih salah satu cara di antara ketiga yang kemarin teacher kasihkan ke kalian. Yang mana menurut kalian yang paling mudah, yang paling cepat, ambil itu, ya. Oke, di sini ada sebuah cerita soal matematika. Sebelum kalian mengerjakan, jangan cuma dilihat angkanya saja, ya. Kalau ketika kita melihat angka cerita, tapi baca terlebih dahulu soal cerita tersebut, kemudian kita bisa memahami apa maksud dari soal tersebut, ya. Di sini ada 3 kolam ikan yang masing-masing kolam berisi 140 benih ikan. Jadi pertanyaannya adalah berapa banyak benih ikan keseluruhannya. Jadi kita kalikan. Teacher kasih saran kemarin ketika kita hendak mengkalikan itu lebih baik kita menggunakan cara susun bawah. Karena kenapa? Cara susun bawah itu adalah menurut teacher lebih efektif, ya, lebih cepat, lebih mudah, ya. 140 kita kalikan dengan 3. 140-nya itu adalah dari ikan, jumlah benih ikan dalam satu kolam, sedangkan 3-nya adalah ada 3 kolamnya. Jadi kita kalikan 3 dikali 0 dikali 3 hasilnya adalah 0. Kalian perlu ingat, setiap angka yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0. Jadi 0 kali 3 hasilnya 0. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya 12. Tulis 12 dipasang 1, ya. Kemudian 1 dikali 3 hasilnya adalah 3 karena ada simpangannya 1. Jadi jumlahnya adalah 4, ya. Jadi kita kasih kesimpulan, jadi jumlah benih ikan ada 420 benih ikan. Jangan lupa, ya, ketika kalian mengerjakan soal cerita matematika, kasih caranya, kasih keterangannya, kemudian kasih kesimpulannya supaya tidak pusing teacher ketika mengkoreksinya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kita melanjutkan SBDP. Di sini kita akan menggambar karya dekoratif, ya. Karya dekoratif kemarin ada 3 unsur. Yang pertama adalah warna, yang ketiga adalah garis, dan yang kedua garis, yang ketiga adalah bentuk, ya. Jadi di sini kita sudah ada polanya. Kalian cuma tugasnya mewarnai, ya, mewarnai gambar yang sudah tersedia di buku kalian. Silakan gambar sesuai dengan bentuk ikannya, ya, sesuai dengan imajinasi kalian. Kalian bisa menggunakan warna yang sesuai dengan ikan yang ada di sini. Oke, sangat mudah, ya, hanya mewarnai. Oke, ya, perlu diingat ketika kalian mewarnai, warnanya harus dipadankan, ya, supaya apa? Supaya warnanya cocok untuk gambar tersebut, ya. Oke, kita lanjutkan PKN, ya. PKN di sini kita akan membahas ketika kita hendak memberi saran kepada seseorang. Ingat, ya, memberi saran itu bagus, baik, ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa memperbaiki diri kita, di mana kita kalau ada kesalahan. Jadi manusia kalau nggak dikasih saran, kadang manusia itu terhidor, ya, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling bagus, ya. Jadi nggak mau dikasih saran. Ingat, kita sebagai makhluk, sebagai rakyat Indonesia yang baik dan benar, kita harus melapang dadakan ketika ada seseorang yang memberi saran. Karena kenapa memberi saran? Ketika ada orang memberi saran kepada kita, itu bukan berarti kita salah, ya, bukan berarti kita jelek, bukan, ya. Tujuannya orang yang memberi saran itu adalah baik, ya. Karena kenapa? Supaya kita lebih baik dari sebelumnya, ya. Contohnya di sini seumpamanya ada Andi dan Edo berkawan baik dalam satu kelas, ya. Si Andi
eh, sering datang telat, ya, datangnya pasti terlalu telat, ya. Kita sudah ada di kelas, si Andi belum datang, ya. Si Edo memberi saran kepada Andi. Andi, kenapa kamu sering telat? Kata si Edo tanya ke Andi. Saya tidurnya kemalaman, jadi bangunnya kesiangan. Si Edo memberi saran. Oh, menurut saran saya sih lebih baik kamu tidurnya jangan malam-malam, ya. Kurangi aktivitas malam. Kalau sesudah belajar lebih baik kamu tidur supaya kamu nggak telat, ya. Sikap Andi seharusnya menerima, ya, saran yang telah diberikan oleh Edo, ya. Oh, terima kasih Edo karena sudah memberikan saran kepada saya, ya. Jadi kita bisa memperbaiki diri kita atas kesalahan yang telah kita perbuat, ya. Jangan dikasih saran marah-marah. Kalau kalian dikasih saran marah-marah berarti kalian bukan warga negara Indonesia yang baik, ya. Bukan siswa teacher Mikail. Kalau siswa teacher Mikail, ketika kita dikasih saran baik itu oleh orang tua, oleh guru, oleh teman-teman, kita harus menerimanya dengan lapang dada dan memperbaiki kesalahan tersebut menjadi sebuah yang baik, ya. Oke anak-anak, cukup sekilas penjelasan kita untuk pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Untuk berikutnya nanti kita akan jelaskan ke link YouTube berikutnya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan bisa tanyakan ke WA Teacher. Untuk masalah tugas nanti Teacher akan share ke Google Classroom-nya masing-masing. Oke, sampai jumpa. Cukup jelas. Goodbye.